Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang topik lama ulasan baru, realitas virtual. Ini merupakan legenda urban terbesar di alam semesta. Faktanya, tidak banyak orang yang memahami tentang alam semesta, termasuk kawanan ilmuwan sekarang yang hanya tahu segelintir tentang alam semesta. Dan faktanya lagi, segenap alam semesta itu adalah legenda urban. Banyak teka-teki terkait awal mula keberadaannya, seperti apa wujudnya, dan apa yang ada di luar alam semesta sebelum seperti yang dikenal sekarang. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu sama sekali. Sampai di sini pasti ada yang tidak sabar lagi berkata, bukankah semua itu sudah dijelaskan dalam kitab tertentu? Namun yang akan diulas di sini adalah keberadaan alam semesta dari sudut pandang ilmiah. Seberapa besar alam semesta ini sebenarnya? Hari ini, mari kita dalami lebih lanjut tentang alam semesta, kemudian legenda urban dari korelasi kosmik. Sebelumnya, kita perlu menyebutkan sebuah istilah yang mungkin diminati oleh para pencinta sains, yaitu materi gelap. Materi gelap ini adalah legenda urban. Dunia yang kita lihat sekarang terdiri dari materi gelap, dan alam semesta juga terdiri dari materi gelap. Tetapi hanya sekitar 5% materi alam semesta ini yang kita kenal, sementara 95% sisanya tidak diketahui. Karena tidak dikenal, jadi bagian dari 95% ini disebut materi gelap. Materi gelap adalah nama yang telah diberikan oleh para ilmuwan pada sebuah efek di seluruh alam semesta. Cara lingkaran bintang dalam galaksi dan struktur skala besar alam semesta menunjukkan bahwa ada 6 kali lebih banyak massa dalam galaksi daripada yang diamati oleh para ilmuwan. Tidak ada yang tahu apa massa ini. Mungkin identitas yang paling dipelajari oleh materi gelap adalah partikel yang nyaris tidak berinteraksi dengan materi biasa, seperti angin di gedung pencakar langit. Konon, materi ini memenuhi segenap alam semesta, jadi materi ini mungkin ada di sekitar Anda sekarang. Materi ini memiliki karakteristik yang tidak bisa dilihat atau disentuh, seperti udara, tidak terlihat, tidak terjamah. Tapi materi ini tidak sama dengan udara. Meskipun udara tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi Anda dapat merasakan angin sepoi-sepoi ketika tangan Anda diayun-ayunkan. Misalnya lagi, saat menekan balon, Anda tidak dapat menjamah gas di dalamnya, hanya dapat merasakannya. Lain halnya dengan materi gelap, ia tidak terlihat dan tidak tersentuh. Kita juga bisa merasakan saat buang angin. Tapi materi gelap ini tidak bisa dirasakan, karena benda ini tidak dapat dilihat, disentuh, atau bahkan dirasakan. Lalu, bagaimana kita tahu ia ada? Keberadaannya pun sangat penting, dan sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Bagaimana mengetahui keberadaan materi gelap? Para ilmuwan mengamati galaksi yang sangat jauh. Kita sekarang berada di tata surya, sementara tata surya ada di dalam Bima Sakti. Faktanya, ada banyak galaksi seperti Bima Sakti di alam semesta ini. Para ilmuwan ini mengamati salah satunya. Para ilmuwan menggunakan teleskop atau berbagai instrumen untuk mengamati galaksi yang jauh, dan mereka menemukan galaksi ini. Seperti yang umum kita kenal, galaksi itu benda bulat yang berputar. Mengapa bumi berputar mengelilingi matahari? Ketika berputar, logikanya, seharusnya jika kita merasa ada sesuatu yang akan berputar, ia akan menyingkirkan segala sesuatu di sekitarnya, dan seharusnya bumi dilontarkan olehnya. Tapi nyatanya tidak. Mengapa? Karena ada gaya gravitasi yang menyeretnya, sehingga gaya gravitasi dan gaya sentrifugal seimbang, dan tidak akan bergerak di posisinya. Tetapi kemudian, para ilmuwan menemukan ternyata bukan demikian halnya. Kecepatan rotasi galaksi lebih besar dari gaya gravitasi ini. Artinya, laju rotasinya terlalu cepat. Menurut hubungan massa, gaya gravitasi semacam ini
tidak dapat menahannya. Tapi, mengapa planet-planet ini tidak terbang menjauh dari tata surya ini? Hal ini menyeratkan ada sesuatu yang menahannya di sini. Jadi para ilmuwan menduga bahwa sebenarnya ada sejumlah besar materi gelap di luar galaksi ini. Materi gelap inilah yang menahannya. Mungkin ada yang tidak sepenuhnya mengerti apa yang saya paparkan. Artinya, menurut struktur alam semesta saat ini, kecepatan rotasi alam semesta sedikit terlalu cepat. Oleh karena itu, secara logika, planet ini seharusnya tidak dapat ditarik oleh gravitasi, tetapi nyatanya ditarik olehnya, karena ada banyak materi gelap di tempat-tempat ini yang tidak bisa kita lihat. Materi gelap ini terkesan seperti bubur atau sesuatu yang lengket. Masanya juga sangat besar dan ada di sekeliling. Kemudian posisinya ditetapkan dengan kuat di area ini. Karena itulah, seluruh galaksi tidak akan tersebar. Lalu, terbentuk dari apakah ia? Kita harus menggunakan metode ilmiah untuk memverifikasi bahwa ia memang eksis adanya. Para ilmuwan di seluruh dunia pun mulai melakukan berbagai eksperimen untuk membuktikannya. Eksperimen XMASS. Pencarian materi gelap, hal-hal yang tampaknya tidak terlihat bagi kita ini, penuh dengan ide-ide baru, petunjuk menggoda, dan eksperimen yang sangat mutakhir. Sayangnya, tak satu pun upaya terbaik sains telah memberikan bukti definitif untuk identitas materi gelap. Ada sebuah laboratorium di bawah tanah Jepang. Di laboratorium ini, ada sebuah wastafel besar dan toples di dalamnya yang berisi cairan xenon. Menurut ilmuwan, bahwa jika ada materi gelap, akan ada pancaran cahaya ketika materi gelap dan xenon ini bertabrakan. Jadi jika xenon memancarkan cahaya, maka materi gelap ini dipastikan eksis. Para ilmuwan telah mengembangkan beberapa eksperimen supersensitif untuk menemukan partikel materi gelap ini. Beberapa percobaan materi gelap, termasuk XeNON1T dan LZ, menggunakan gas mulia cair super dingin, seperti xenon, untuk mencoba mendeteksi materi gelap kecil yang akan berkedip ketika terkena materi gelap. Namun toples telah ditempatkan di laboratorium ini selama 5 tahun, tapi tidak bersinar. Para ilmuwan pun mulai skeptis, karena lebih banyak materi gelap daripada materi biasa yang kita kenal. Materi gelap ada di mana-mana. Jika memang ada di mana-mana, tanpa perlu meletakkan toples di atasnya juga ia sudah bersinar. Artinya, alat ukur yang ada saat ini tidak dapat mendeteksinya atau ada yang keliru dengan prediksinya, sehingga salah arah. Para ilmuwan sekarang hanya menebak dalam bentuk keberadaan materi yang ada. Ia mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan materi saat ini. Kepunahan dinosaurus terkait dengan materi gelap. Teori paling populer tentang kepunahan dinosaurus adalah asteroid menghantam bumi dan menyebabkan perubahan besar pada iklim bumi. Kemudian dinosaurus tidak dapat beradaptasi dan mati. Tentu saja, itu sudah lebih dari 60 juta tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun kemudian, baik itu hantaman asteroid eksternal atau internal, ia bergerak sesuai dengan orbitnya sendiri. Mengapa asteroid itu tiba-tiba menyimpang dari orbitnya dan menabrak bumi? Ini sangat aneh. Ada yang mengatakan bahwa itu mungkin tertarik oleh materi gelap, karena massa materi gelap sangat besar, jauh lebih besar dari massa bumi. Lalu, dari mana asal asteroid ini? Teori yang umum dikenal sekarang adalah Big Bang atau dentuman besar. Saat itu ada sesuatu yang menyentuhnya dan meledak seketika, kemudian membentuk alam semesta saat ini. Lalu, dari mana asal sesuatu itu? Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi teori Big Bang bisa menjelaskan banyak hal. Misalnya menjelaskan mengapa alam semesta yang teramati sekarang mengembang. Tanpa ledakan, seharusnya tidak mengembang. Jadi diduga ada sesuatu yang meledak saat itu. Seberapa besar benda ini? Dan benda apa itu? Mengapa meledak? Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Karena terlalu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan di alam semesta, sehingga muncullah berbagai tebakan dan hipotesis.
Para ilmuwan telah menghabiskan sepanjang hidup mereka untuk membuktikan bahwa dugaan atau teori mereka itu benar. Berikut mari kita telusuri penjelasan yang paling masuk akal. Dunia ini sebenarnya adalah realitas virtual. Kita hanyalah sebuah kode program yang hidup di dunia maya, sedikit mirip dengan film The Matrix. Berikut beberapa bukti kuat bahwa dunia ini virtual. Probabilitas kelahiran manusia adalah 0. Alam semesta yang maha besar ini melahirkan bumi, kemudian bumi melahirkan kehidupan, selanjutnya kehidupan melahirkan manusia. Seberapa kecil probabilitas ini? Salah satu ilmuwan memberikan contoh yang relevan, sehingga Anda seketika dapat memahaminya. Kita tahu banyak komponen di dalam jam tangan Swiss. Saking banyaknya terdapat 7 hingga 800 komponen di dalamnya. Coba kita preteli semua komponen dalam jam tangan ini dan membuangnya ke kolam renang besar. Selanjutnya air di kolam renang mulai bersirkulasi, yaitu dirakit menjadi arloji dengan kekuatan aliran air ini. Probabilitas ini sangat kecil. Secara akal sehat kita, ini adalah mustahil, bukan? Tapi nyatanya itu memungkinkan dan terjadi. Jadi ada yang mengatakan bahwa lahirnya dunia ini bukan kebetulan, tetapi hasil karya pencipta. Alam semesta menyerupai sel otak. Struktur galaksi di alam semesta ternyata mirip otak manusia. Pada jarak yang sangat jauh, galaksi diatur dalam struktur filamen, node, dan void yang secara kolektif dikenal sebagai jaring kosmik. Di dalam otak manusia, neuron juga diatur dalam jaringan filamen dan node. Penelitian baru ini menunjukkan kedua sistem itu jauh lebih mirip dari yang kita duga. Dua peneliti Italia, seorang astrofisikawan dan ahli bedah saraf, melakukan penelitian untuk melihat apakah kesamaan visual memiliki hubungan yang lebih dalam. Neuron dan galaksi adalah sistem yang sangat berbeda yang mengatur dirinya sendiri menjadi struktur besar, yang menurut penelitian tim dibentuk oleh prinsip dasar yang serupa. Karya ini tidak menyatakan bahwa kita memiliki alam semesta di tengkorak kita atau bahwa kosmos adalah otak raksasa. Sebaliknya, ini berfokus pada properti dinamika jaringan. Sebagian besar hubungan antara otak dan kosmos hanyalah kebetulan. Otak rata-rata memiliki 69 miliar neuron. Dahulu, perkiraan jumlah galaksi di alam semesta adalah 100 miliar, tetapi sekarang diperkirakan 20 kali lebih besar. Simulasi komputer menunjukkan bahwa alam semesta tumbuh seperti otak raksasa. Simulasi ini awalnya dilakukan dengan membagi semesta menjadi unit terkecil. Simulasi kemudian dilakukan dengan menghubungkan tiap kuanta, simpul terkecil dalam benda angkasa yang masif, yang terkait secara sebab akibat. Saat simulasi terus dilakukan merunut dari awal alam semesta hingga waktu sesudahnya, ilmuwan menemukan bahwa jaringan antara materi dan semesta juga semakin berkembang. Ilmuwan menyadari bahwa perkembangan jaringan antara semesta, otak, dan media sosial serupa. Menurut ilmuwan, di alam semesta, satu bagian membuat jaringan di bagian lain serta bagian yang sudah memiliki banyak jaringan. Di otak, satu sel saraf tak berhubungan dengan sel saraf lain, tetapi juga dengan sel otak yang terhubung dengan bagian sel lain. Demikian juga alam semesta. Sebuah planet di tengahnya kemudian memancarkan materi yang persis sama. Mengapa? Apakah ini kebetulan? Atau apakah pencipta yang menciptakan dunia ini berdasarkan struktur jaringan saraf? Ambang batas kecepatan. Batas atas kecepatan segala sesuatu di dunia ini adalah kecepatan cahaya. Tidak ada yang lebih cepat dari cahaya. Mengapa ada batas kecepatan? Dunia kita ini sebenarnya adalah sebuah program di komputer, misalnya seperti game. Ketika sesuatu bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, beban pada komputer overload, sehingga Cordes menetapkan kecepatan maksimum untuk cahaya dan tidak ada yang bisa melebihi kecepatannya. Semakin cepat kecepatannya, semakin lambat waktunya. Satu lagi contoh lainnya yang disebutkan dalam teori relativitas Einstein.
yaitu jika sesuatu berjalan dengan kecepatan cahaya, waktunya akan melambat. Jika saya berlari dengan kecepatan cahaya, waktunya akan lebih lambat dari Anda. Mengapa melambat? Ini dapat dijelaskan dengan dunia VR, virtual reality. Artinya, ketika banyak sesuatu di komputer besar alam semesta ini berjalan dengan kecepatan cahaya, kecepatan komputer akan melambat. Jika Anda menjalankan program besar dan program berjalan terlalu cepat, kecepatan komputer akan melambat, terkesan seperti itu. Mekanika kuantum. Mekanika kuantum tidak dapat dijelaskan oleh sains saat ini dan menjadi pengetahuan khusus. Mekanika kuantum ini dapat dengan mudah dijelaskan menggunakan dunia VR kita sekarang. Artinya, untuk memastikan bahwa komputer berjalan dengan kecepatannya sendiri, komputer tidak dapat diatur terlebih dahulu, tapi menunggu program di dalam berjalan dan baru ditetapkan ketika kita perlu mengamati. Dengan demikian, dapat kecepatan pemrosesan, ruang, dan memori semua dapat disimpan, sehingga atas dasar ini, orang-orang pun menarik kesimpulan bahwa alam semesta ini secara keseluruhan adalah sebuah komputer kuantum. Dan faktanya, sangat mungkin adalah sebuah program di dalam komputer besar yang disebut alam semesta. Selain itu, kita juga tahu tentang teori alam semesta paralel. Sebenarnya, itu hanyalah program di dalam memori. Tidak diketahui siapa yang menulis program tersebut. Tetapi jika murni berpikir bahwa dunia ini virtual dan hanya sebuah program yang ditulis oleh orang-orang, maka tidak penting lagi apa yang ada di luar alam semesta. Jadi, sampai di sini saya pun merasa sedikit sedih. Karena dunia ini virtual, yang berarti bahwa kamu, aku dan keluarga ini tidak ada. Jika Anda menulis sebuah program, maka itu benar-benar tidak masalah apa yang ada di luar alam semesta. Jadi ketika sampai pada ini, saya akan mengejar, karena dunia ini adalah virtual, yang berarti bahwa Anda, saya dan saya, mengerti bahwa rumah ini tidak ada. Mungkinkah dunia yang kita tinggali itu adalah realitas virtual? Apakah kita hidup dalam realitas virtual yang ditetapkan oleh peradaban yang lebih tinggi dari kita? Bagaimana membuktikannya bahwa kita bukan hidup di dunia maya? Bagaimana membuktikan ada kemungkinan itu? Baru-baru ini, ada mata kuliah yang disebut transhumanisme. Selama diskusi kelas, disebut seorang tokoh representatif bernama Nick Bordson dan makalahnya Are You Live in Computer Simulation yang persis dengan topik ini. Misalkan kita berkembang ke titik di mana kita dapat mensimulasikan sebuah peradaban manusia, maka peradaban yang disimulasikan ini akan terus berkembang, dan jika berkembang, peradaban ini juga dapat mensimulasikan sebuah peradaban baru. Lalu peradaban ini kemudian terus berkembang dan seterusnya. Jika settingnya seperti ini, maka hanya ada satu peradaban nyata di dunia. Sementara itu ada banyak tak terhingga peradaban yang disimulasikan. Jadi, jika memang demikian, maka kita hampir pasti hidup di dalam dunia simulasi komputer. Bagaimana pendapat teman-teman? Mungkinkah kita berada di dunia virtual? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.